Hai guys, selamat berjumpa kembali dengan novel populer viral kesayangan Anda ini. Saat ini admin ingin menghadirkan sebuah novel yang alur ceritanya sangat menarik dan seru. Novel ini berjudul Kaisar Agung Seni Bela Diri. Sebelum mengikuti keseruan ceritanya, mohon bantuan kalian untuk subscribe, like, dan share video-video yang ada di channel ini. Selamat menikmati. Kaisar Agung Seni Bela Diri, Bab 234, Roh Utusan Ilahi. Kedua Raja Bela Diri yang dipimpin oleh mereka tampak serius. Mereka baru saja menyadari cahaya ilahi 5 warna yang ditembakkan oleh Luo Xiu. Yang ajaib adalah bahwa kekuatan itu hanya bisa digunakan dengan menguasai hukum 5 elemen. Kekuatan magis semacam ini disebut cahaya ilahi 5 elemen bawaan, umumnya dikenal sebagai cahaya ilahi 5 warna. Dikatakan bahwa segala sesuatu yang mengandung atribut dari 5 elemen ditekan oleh kekuatan magis ini. Orang ini telah menguasai hukum 5 elemen, yang berarti dia telah memperoleh setidaknya 5 bagian hukum. Mata kedua Raja Bela Diri, yang telah menggabungkan 3 bagian hukum, langsung menjadi berapi-api. Meskipun tidak ada keraguan tentang kekuatan hukum 5 elemen, siapapun di antara orang-orang yang dapat memasuki alam rahasia raja dan mendapatkan bagian-bagian hukum yang bukan yang orang terbaik dari tempat suci utama. Orang jenius seperti ini sangat percaya diri dengan kekuatan mereka sendiri dan tidak berpikir mereka kalah dengan lawannya. Terlebih lagi, ada 12 orang di pihak mereka. Bagaimana mungkin mereka tidak bisa mengalahkan lawan sendirian jika mereka bergabung? Bunuh mereka bersama-sama, siapapun yang membunuh mereka, bagian hukum itu akan menjadi miliknya. Dengan teriakan keras, ke-12 ahli Raja Bela Diri semuanya bergegas menuju Luo Xiu. Jangan melebih-lebihkan kemampuanmu sendiri. Sepasang sayap terbentang di belakang punggung, dan sayap spiritual yang sempurna mekar dengan cahaya ilahi warna-warni yang cerah. Menggunakan kekuatan hukum untuk mengontrol dan mengaktifkan senjata ajaib bawaan ini membuat kekuatan senjata ajaib bawaan ini semakin kuat dan cepat. Sosok Luo Xiu menghilang dalam sekejap, menyebabkan semua serangan hukum dari 12 Raja Bela Diri itu gagal. Ah, jeritan tiba-tiba terdengar. Semua orang melihat sekeliling dan melihat tubuh seorang rekan mereka terbelah menjadi 2 bagian. Kemudian sebuah telapak tangan terulur dan meraih potongan-potongan hukum yang telah menyatu ke dalam tubuhnya, mengeluarkannya dan mengintegrasikannya ke dalam tubuhnya. Sial, cepat sekali orang ini. Semua orang mengubah warna mereka karena tidak ada satupun dari mereka yang bisa bereaksi. Salah satu teman mereka terbunuh seperti ini, tapi mereka bahkan tidak bisa melihat bayangan satu sama lain. Saat ide ini muncul di benak setiap orang, terdengar jeritan lagi, dan orang lain tersapu oleh cahaya ilahi 5 warna, dan tubuhnya hancur menjadi bubuk instan. Jika orang pertama terbunuh, semua orang terkejut. Lalu segera setelah orang kedua terbunuh, 10 Raja Bela Diri yang tersisa hanya memiliki ketakutan yang tak terbatas di dalam hati mereka. Lari, entah siapa yang berteriak lebih dulu, dan memimpin dengan berubah menjadi seberkas cahaya dan terbang ke langit yang jauh. Namun, tidak lama setelah orang ini terbang, cahaya ilahi 5 warna melewati langit. Dengan letupan, dia memotong orang itu menjadi 2. Sepotong pecahan hukum angin terbang, dan Luo Xiu mengeluarkan kotak giok dan menyimpan potongan hukum tersebut di dalamnya. Hal ini membuat 9 orang yang tersisa semakin ketakutan. Semuanya berpisah dan lari. Dalam sekejap, 9 Raja Bela Diri yang tersisa melarikan diri ke arah yang berbeda. Orang-orang ini tidak bodoh. Ruangan itu sedikit bergetar. Sosok Luo Xiu muncul, dan kesadaran spiritualnya menyebar dan mengunci aura beberapa Raja Bela Diri. 9 orang ini melarikan diri ke arah yang berbeda. Dia benar-benar tidak bisa membunuh mereka semua. Luo Xiu hanya bisa menargetkan beberapa orang yang lebih lambat dan membunuh sebanyak yang dia bisa. Memegang Hu Qingqing yang tidak sadarkan diri di pelukannya dengan satu tangan, dan memegang pedang hitam berlumuran darah dengan tangan lainnya, sosok Luo Xiu seperti hantu, dan setiap kali berkedip, jaraknya akan lebih dari 1000 meter. Sebelumnya, dia dapat berteleportasi dengan kecepatan maksimum lebih dari 700 meter dengan sayap spiritual miliknya, tetapi dengan bantuan hukum 5 elemen, dia dapat berteleportasi ke jarak lebih dari 1000 meter dengan kecepatan yang sangat tinggi. Pada akhirnya, 5 dari 12 Raja Bela Diri melarikan diri, dan 2 Raja Bela Diri dengan 3 fragmen hukum juga melarikan diri. Di antara 9 fragmen hukum ini, 7 merupakan hukum 5 unsur, 2 unsur angin, dan tidak ada unsur petir. Di antara ke-7 jenis fragmen hukum tersebut, hukum 5 unsur relatif mudah diperoleh, sedangkan hukum angin dan petir relatif jarang, dan hukum petir kurang mudah diperoleh dibandingkan hukum angin. Setelah menggabungkan 7 fragmen hukum, Luo Xiu mengumpulkan 15 fragmen hukum di tubuhnya, memecahkan rekor 13 fragmen hukum terbanyak yang diperoleh di alam rahasia raja di zaman kuno.
2 fragmen hukum angin juga diintegrasikan ke dalam tubuh Hu Qingqing. Nak, dengan hukum 5 elemenmu saat ini, kamu dapat melompati level untuk bersaing dengan level kedua penguasa bela diri. Saat penguasa bela diri level pertama bertemu denganmu, dengan kecepatan sayap spiritualmu yang tidak tertandingi, lawan tidak akan bisa melarikan diri. Kaisar ke-8 sangat memuji Luo Xiu, karena bahkan di zaman kuno, meskipun beberapa orang telah mengintegrasikan hukum 5 elemen, hukum kekacauan, dan hukum angin dan guntur, tidak seseorang bisa saja semesum orang ini dapat mengumpulkan 15 bagian hukum. Sesuai dengan apa yang dia katakan, berarti Luo Xiu hanya berada di tingkat kedua Raja Bela Diri, dan dia sudah memiliki kekuatan untuk melompati dan membunuh penguasa bela diri. Jika dia mencapai tingkat ke-9 Raja Bela Diri, kekuatannya akan menjadi lebih menakutkan. Di hutan yang rimbun, Luo Xiu berhenti dan memberi minum obat mujarab kepada Hu Qingqing. Setelah lebih dari 2 jam, Hu Qingqing terbangun dari komanya. Waktu berlalu dengan tenang, dan beberapa bulan berlalu dalam sekejap mata. Tidak banyak waktu tersisa sebelum alam rahasia raja ditutup. Selama periode ini, Luo Xiu menemukan 2 bagian hukum lagi, memburu 3 Raja Bela Diri, dan menangkap 5 bagian hukum. 1 bagian dari hukum guntur diberikan kepada Hu Qingqing, dan 6 bagian lainnya dari hukum 5 elemen digabungkan untuk dirinya sendiri. Dengan cara ini, dia memiliki 20 fragmen hukum dan cukup kuat untuk bersaing dengan penguasa bela diri tingkat ketiga. Namun, jalan masih panjang sebelum semua bagian dari hukum 5 elemen dapat dikumpulkan. Ruang alam rahasia raja terlalu besar. Luo Xiu hanya menjelajahinya dalam 1 tahun, tetapi puncak gunung es, sebagian besar wilayahnya, Luo Xiu belum menjelajah sama sekali. Dan di area-area lain yang belum dieksplorasinya, masih banyak lagi bagian-bagian hukumnya. Nak, jangan terlalu serakah. Mampu mendapatkan 20 fragmen hukum sudah dianggap sulit dipercaya bagimu. Terlebih lagi, kamu juga mendapatkan semua fragmen hukum untuk wanita di sebelahmu. Ya, setidaknya pencapaian ini belum pernah terjadi sebelumnya. Kaisar ke-8 berkata dengan agak masam. Bagaimanapun, sebagai kaisar bela diri kuno yang kuat, dia telah berpartisipasi dalam pertempuran untuk dinobatkan sebagai raja tetapi gagal mendapatkan gelar tersebut. Ini bukan untuk mengatakan bahwa kaisar ke-8 tidak kuat, tetapi latihan seni bela diri berada pada puncaknya di zaman kuno. Setiap raja bela diri yang berpartisipasi dalam pertempuran penganugerahan raja adalah seorang jenius yang menakjubkan dan unik di antara para jenius yang tiada taraf ini. Dapat dikatakan bahwa jumlahnya adalah 1 dari 1.000.000. Jika Kaisar ke-8 datang ke dunia ini, dengan kekuatannya, akan sangat mudah untuk mendapatkan gelar Raja Seni Bela Diri. Sial, ketika batas waktu 1 tahun untuk pembukaan alam rahasia tiba, semua orang yang masih hidup di alam rahasia raja mendengar suara yang keras dan jelas seperti bunyi bel. Pada saat ini, sepertinya waktu dan ruang di sekitar mereka membeku sesaat, tubuh semua orang stagnan, dan bahkan pikiran mereka sendiri terhenti. Bas, saat bel berbunyi, manik hidup dan mati dalam kesadaran jiwa Luo Xiu berdenyut-denyut. Meskipun gerakan tubuhnya membeku, pikirannya dilindungi oleh manik hidup dan mati dan tidak terpengaruh. Kekuatan macam apa ini? Ini benar-benar dapat menghentikan pemikiran orang. Benar-benar menakutkan. Luo Xiu merasa ngeri. Dia tahu betul bahwa pemikirannya aktif karena perlindungan manik hidup dan mati. Meski begitu, gerakan tubuhnya telah terhenti dan dia tidak bisa bergerak sama sekali. Jika ada yang datang, dia bisa dengan mudah membunuhnya. Senior Kaisar ke-8, dia mencoba berkomunikasi dengan Kaisar Bela Diri ke-8 dengan kesadaran spiritualnya, tetapi tidak ada suara. Tampaknya bahkan jiwa Kaisar Bela Diri yang kuat ini terpengaruh oleh kekuatan misterius dan dibekukan. Segera setelah itu, aura yang luas dan tak terduga datang. Luo Xiu merasa kesadarannya menjadi kabur dalam sekejap, dan saat berikutnya dia muncul di istana yang megah. Melihat ke atas, ada udara terbuka di atas istana, bintang-bintang lebat di luar. Istana dipenuhi dengan suasana kuno dan berubah-ubah. Sebuah monumen batu hitam tinggi berdiri di depan, tingginya puluhan kaki. Alam rahasia raja hanya terjadi sekali dalam 100 tahun. Anda memiliki kinerja luar biasa selama periode ini dan memenuhi syarat untuk mendapatkan gelar tersebut. Sebuah suara agung tiba-tiba terdengar, dan kemudian seberkas cahaya jatuh di depan Luo Xiu, berubah menjadi seorang pria parubaya yang tampak serius. Aura pria parubaya ini sangat luas dan tidak dapat diprediksi, sedalam jurang dan seluas langit berbintang, sehingga mustahil untuk dipahami. Dengan bantuan manik hidup dan mati, Luo Xiu tidak merasakan energi urat kehidupan dari pria parubaya ini. Terlihat pria parubaya ini bukanlah makhluk hidup sungguhan. Pria parubaya itu sepertinya bisa memahami pikiran Luo Xiu, dan berkata dengan suara yang agung, "Saya adalah roh dari formasi, menjaga alam rahasia raja ini selama bertahun-tahun tanpa akhir. Anda juga bisa memanggil saya utusan raja." Setelah mendengar ini,
Luo Xiu tahu dengan jelas di dalam hatinya bahwa dia telah belajar tentang formasi pembentukan dari Kaisar ke-8. Hanya formasi yang melampaui level ke-9 yang akan memiliki peluang tertentu untuk memperoleh kesadaran formasi. Ini berarti kekuatan roh formasi setara dengan Master Bela Diri Abadi yang telah melampaui level Kaisar Bela Diri. Sistem formasi serikat berburu juga dikendalikan oleh kesadaran formasi. Namun, Luo Xiu merasa bahwa formasi pembentukan serikat pemburu pasti tidak sekuat kesadaran formasi alam rahasia raja di depannya. Saya telah bertemu utusan ilahi senior. Luo Xiu membungkuk dan memberi hormat. Sudahkah kamu memikirkan tentang gelarmu? Utusan itu berkata dengan suara acuh tak acuh. Raja Sura, Luo Xiu berseru. Utusan ilahi yang menganugerahkan raja meliriknya dan berkata, Sura adalah dewa pembunuhan dalam legenda kuno. Jika Anda mengambil gelar ini sebagai gelar Anda ditakdirkan untuk membunuh banyak orang dalam hidup Anda. Saya harap Anda akan melakukan yang terbaik. Ketika kata-kata itu jatuh, utusan ilahi yang menganugerahkan raja mengangkat tangannya. Dengan lambaian tangan, 3 karakter emas muncul di tablet batu hitam tinggi di belakangnya, Raja Sura. Kemudian, dia melambaikan lengan bajunya lagi, dan peta 3 dimensi muncul di depan mata Luo Xiu. Di tengah peta, bentuk pagoda ditandai. Ini adalah peta geografis dengan alam rahasia raja sebagai pusatnya dan radius jutaan mil. Setiap orang yang mendapat gelar di alam rahasia dapat memilih untuk diteleportasi ke lokasi tertentu di peta. Pendekatan ini sebenarnya adalah cara untuk melindungi gelar Raja Bela Diri. Bagaimanapun, potongan-potongan hukum akan menarik ketamakan banyak orang yang berkuasa. Luo Xiu tidak menyangka bahwa kesadaran formasi alam rahasia raja akan memiliki desain yang manusiawi dan sangat bijaksana. Utusan ilahi senior, apakah ada cara untuk menyembunyikan tanda hukum di antara alisku? Luo Xiu menunjuk ke tanda 5 warna di antara alisnya dan berkata sambil tersenyum masam. Siapapun yang mengetahui sesuatu tentang dunia rahasia raja dapat mengetahui secara sekilas bahwa ini adalah tanda hukum. Dalam hal ini, dia takut dia akan diburu segera setelah dia keluar. Selama kamu meninggalkan alam rahasia raja, tanda hukum akan tersembunyi dengan sendirinya. Hanya ketika kamu menggunakan kekuatan hukum, tanda hukum itu akan muncul. Setelah mendengar ini, Luo Xiu merasa lega. Kemudian dia menunjuk ke lokasi kota Moro di peta dan berkata, teleportasi saja aku secara langsung. Untuk alasan keamanan, tentu saja, semakin jauh teleportasinya, semakin baik. Tetapi Yan Yuer masih berada di serikat berburu, dan Luo Xiu tidak bisa duduk diam.